Bab 1637. Keterampilan jiwa pedang yang kuat. Hanya bercanda. Di kejauhan, ekspresi jiwa wanita itu menjadi sedingin es. Jika mata bisa membunuh, warrior yang akan mati setidaknya 100 kali sekarang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mundur. Begitu warrior yang mundur, jiwa wanita itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat warrior yang di kejauhan. Dia berkata dengan dingin, "Tak tahu malu." Menurutnya, duel antar pedang kultivator harus adil, setidaknya kultivator pedang yang ia temui sebelumnya seperti ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang di depannya benar-benar bermain yin. Menurutnya, ini memalukan, sangat memalukan. Di kejauhan, warrior yang menggelengkan kepalanya, "Kamu salah. Salah." Wanita itu berkata dengan dingin, "Kultivator pedang, kamu harus tegak dan tegak, tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak pantas menjadi kultivator pedang." Warrior yang berkata, "Aku setuju dengan kalimat pertama yang kamu ucapkan, karena ini adalah ilmu pedang. Tapi kalimat terakhir, aku tidak setuju. Setiap orang memiliki semua ilmu pedang, dan ilmu pedangku adalah melakukan apapun yang aku inginkan. Jika aku ingin tegak, maka akan tegak. Jika tidak, aku akan lurus. Dan dengan cara yang sama, jika aku ingin tidak tahu malu, maka aku tidak tahu malu." Paham? Omong kosong. Wanita itu berkata dengan dingin, "Tidak tahu malu, dan kamu harus mencari banyak alasan untuk dirimu sendiri, orang munafik." Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Aku akui bahwa aku memang tidak tahu malu." Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, "Ayo bertaruh, aku akan melawanmu dengan adil. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan diri kepadamu. Bagaimana? Bagaimana jika aku kalah?" tanya wanita itu. Warrior yang berpikir sejenak, dan hendak berbicara, tetapi wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku tidak memiliki pohon jiwa." Kelopak mata warrior yang melonjak, wanita ini tidak bodoh. Warrior yang berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Aku tahu kamu tidak memiliki pohon jiwa, jadi bagaimana jika kamu kalah? Kamu akan membawaku ke keluargaku, aku akan menemukan jalan sendiri, bagaimana? Jangan khawatir, aku yakin kamu tidak bisa main-main. Lihat aku kuat, dan tidak mungkin pergi ke keluargaku untuk mencuri pohon jiwa sendirian." Wanita itu terdiam lama, lalu berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan di keluargaku? Kamu punya masalah dengan hatimu." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata. Wanita itu sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Warrior yang menatap langsung ke arah wanita itu, "Sebagai seorang kultivator pedang, kamu harus maju dengan berani dan memiliki hati yang tak kenal takut, tapi bagaimana denganmu? Sebelum kamu bersaing denganku, kamu sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah kegagalanmu. Ada apa dengan hatimu?" Alis wanita itu masih berkerut, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya bergerak, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Kali ini warrior yang berkata lagi, "Sebagai seorang kultivator pedang, walaupun kekuatan sendiri tidak sebaik orang lain, tetapi harus memiliki hati yang tak terkalahkan, tak kenal takut, dan mampu menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Jika dalam hati ada rasa takut dan gerakan tangan, maka tangan dan kaki akan terikat dan akan mengikat diri sendiri. Pedang yang diikat tetaplah pedang." Wanita itu mengerutkan kening, "Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal, tetapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah? Tentu saja itu tidak benar."
Memang benar bahwa kultivator pedang seharusnya tidak takut, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan wanita yang bertanya apa yang terjadi setelah kegagalan. Jika hal-hal tidak ditanyakan dengan jelas, itu bukan tanpa rasa takut, tetapi bodoh. Mendengar kata-kata wanita itu, kelopak mata warrior yang melompat, dan kemudian dengan cepat berkata, "Lihat aku, kekuatan keluargaku jauh lebih kuat dariku, tetapi mengapa aku berani datang ke keluargaku untuk meminta pohon jiwa? Kenapa?" Wanita itu melirik warrior yang, "Aku pikir itu karena kamu bodoh." Warrior yang. Wanita itu berkata lagi, "Meskipun kekuatanmu bagus, ide datang untuk melawan pohon jiwa adalah untuk mengadili kematian." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak takut. Keluargaku jauh lebih kuat dariku, tapi aku tidak takut pada keluargaku. Mereka yang tak kenal takut di hatiku tidak terkalahkan." Wanita itu melirik warrior yang, "Ini sedikit tak kenal takut, tapi aku masih menganggapmu bodoh." Wajah warrior yang penuh dengan garis-garis hitam, "Bisakah kita tetap mengobrol dengan santai?" Wanita itu berkata dengan suara rendah, "Bukankah kamu ingin bertarung?" Warrior yang mengangguk, "Kalau begitu ayo bertarung dengan adil. Sesuai keinginan kamu." Suara wanita itu jatuh, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di tempat. Pada saat wanita itu menghilang, warrior yang juga langsung menghilang di tempatnya, dan tak lama kemudian, dua cahaya pedang bertabrakan dengan ganas di udara. Ledakan. Saat raungan terdengar, mereka berdua mundur maju mundur, dan di depan keduanya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus saling bersilangan. Dalam waktu singkat, ruang itu dihancurkan oleh keduanya. Cahaya pedang terkoyak. Di lapangan, keduanya saling memandang, dan saat berikutnya, keduanya menghilang pada saat yang sama, dan ketika mereka muncul kembali, keduanya sudah berjarak kurang dari setengah. Wanita itu memutar pergelangan tangannya sedikit, dan tongkat bambu di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah tenggorokan warrior yang pada sudut yang sangat rumit seperti ular berbisa yang fleksibel. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, menggerakkan kaki kanannya sedikit ke kanan dengan setengah poin, dan kemudian menikam pedang panjang lurus ke depan di tangannya. Pedang itu sangat cepat dan menusuk tepat di bagian atas tongkat bambu di tangan wanita itu. Dentang. Pedang di tangan warrior yang dan tongkat bambu di tangan wanita itu bergetar hebat pada saat yang sama. Saat berikutnya, mereka berdua mundur dengan keras ke belakang pada saat yang sama, dan ruang di depan mereka langsung retak. Dalam sekejap, sepotong ruang itu runtuh. Saat kepingan angkasa itu runtuh, warrior yang langsung berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki kepingan lubang hitam angkasa itu. Saat warrior yang memasuki kepingan lubang hitam angkasa itu, di kejauhan wajah wanita itu tiba-tiba berubah, karena lubang hitam di angkasa menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita itu tidak berani gegabah, tubuhnya bergetar, dan dia muncul langsung ribuan meter jauhnya. Pada saat yang sama, matanya sedikit tertutup. Saat berikutnya, jiwanya keluar dari tubuhnya, dan kemudian, jiwanya memegang tongkat bambu di tangannya. Lubang hitam di ruang prajurit yang sangat besar. Tertawa. Cahaya pedang menyembul dari bilah bambu. Kali ini cahaya pedang sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena dimanapun ia lewat, ruang tidak berfluktuasi sama sekali, dan juga sedikit ilusi, seperti tubuh jiwa. Namun, ketika energi pedang tenggelam ke dalam lubang hitam ruang ruang meledak secara langsung, dan kemudian sesosok Taois terbang keluar darinya. Bayangan Tao ini persis warrior yang terbang 1000 kaki sebelum berhenti, dan ketika dia berhenti,
lubang hitam di angkasa telah kembali normal. Warrior yang melihat ke dadanya, ada bekas pedang di dadanya. Bekas pedang itu sangat dalam dan telah menembus tubuhnya. Baru saja, jika dia tidak memindahkan posisinya pada saat kritis, pedang lawan akan mengenai jantungnya. Keterampilan roh pedang. Warrior yang menatap wanita di kejauhan, tidak menyangka bahwa keterampilan roh pedang ini begitu kuat. Harus diketahui bahwa dia baru saja berada di lubang hitam ruang angkasa, di mana dia mengendalikan banyak materi gelap dan energi gelap. Pada saat itu, dia benar-benar dapat menerima pukulan dari master yang sebenarnya, tetapi dia bisa menghentikan serangan wanita itu. Sangat kuat. Ekspresi warrior yang menjadi serius. Dia sekarang akhirnya tahu mengapa wanita ini berani melepaskan jiwanya. Jika dia tidak selingkuh sebelumnya, dia tidak akan bisa mendekati tubuh wanita itu sama sekali. Yang dia penasaran sekarang adalah identitas wanita ini di keluargaku. Jika ada orang di keluargaku yang begitu kuat, maka ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, seorang wanita di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kamu pandai ilmu pedang, tapi sayangnya ilmu pedang kamu terlalu lemah." Tentu saja, bahkan jika kamu memiliki ilmu pedang yang bagus, kamu bisa melakukannya. Kamu bukan lawanku. Kamu juga seorang kultivator pedang, meskipun kamu sedikit tidak tahu malu, tapi kamu benar sebelumnya, itu adalah cara ilmu pedang, bisa dimengerti. Jadi, pergilah kamu. Mendengar kata-kata wanita itu, warrior yang sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kakak, aku belum serius. Ayo, coba lagi." Mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju wanita dengan pedang di tangannya. Di kejauhan, wanita itu melihat bahwa warrior yang akan memulai, wajahnya menjadi dingin. "Ini adalah kematianmu sendiri." Setelah berbicara, tangannya sedikit gemetar, dan tiba-tiba, cahaya pedang keluar dari batang bambu di tangannya, dan cahaya pedang bersinar melalui ruang di lapangan, dan dalam sekejap mata datang di depan warrior yang. Namun, ketika cahaya pedang ini mencapai posisi sekitar 10 kaki di depan warrior yang, kecepatan cahaya pedang tiba-tiba melambat, dan secara bertahap, kecepatan cahaya pedang semakin lambat, ketika mengenai warrior yang, cahaya pedang telah benar-benar berhenti, dan pada saat yang sama, cahaya pedang itu menjadi semakin ilusi. Domain pedang. Domain pedang dapat menekan semua jiwa pedang. Dalam cahaya pedang biru ini, berisi jiwa pedang wanita itu. Alasan mengapa cahaya pedang biru begitu kuat juga karena jiwa pedang. Dan domain pedang, jiwa pedang. Dapat dikatakan warrior yang merupakan musuh bebuyutan para kultivator pedang, tentu saja kekuatan lawan tidak boleh lebih tinggi darinya, jika tidak ia tidak akan berani menekannya dengan domain pedang. Karena jika dia tidak bisa melakukannya dengan benar, umurnya mungkin akan habis. Ada juga jenis kultivator pedang yang tidak mengandalkan jiwa pedang. Oleh karena itu, domain pedangnya tidak bisa menekan lawan sama sekali. Dan wanita di depannya jelas tidak memenuhi dua standar di atas. Di kejauhan, wanita itu melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ini domain pedang. Bagaimana mungkin, bagaimana orang seperti itu bisa memahami domain pedang? Di kejauhan, ketika dia mendengar kata-kata wanita itu, wajah warrior yang tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, aku pasti salah lihat." Suara itu jatuh, dan dia menebas lagi pada warrior yang tertawa. Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan. Warrior yang bersambung.